Membangun budaya kerja industri 5E di sekolah menengah kejuruan oleh Raksi Panduwardhana. Apa itu budaya kerja industri 5R? Mari kita mulai dengan memahami apa itu budaya kerja industri 5R serta tantangan yang akan dihadapi dan cara mengatasinya. Konsep ini mencakup respect, responsibilitas, reliabilitas, resiliensi, dan refleksi. Ini bukan hanya sekadar teori, tetapi merupakan prinsip-prinsip yang dijalankan secara aktif dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan industri. Salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah kesenjangan antara kurikulum sekolah dan kebutuhan industri. Selain itu, sikap siswa terhadap pekerjaan seringkali perlu ditingkatkan untuk mencapai standar yang diinginkan oleh industri. Melalui studi literatur dan observasi langsung bahwa pendekatan pembelajaran interaktif dapat mengubah pemahaman dan perilaku siswa terkait konsep 5R. Penerapan konsep 5R tidak hanya memberikan siswa pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk karakter mereka sesuai dengan kebutuhan industri. Ini membantu meningkatkan kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Secara keseluruhan, penerapan konsep budaya kerja industri 5R di SMK adalah langkah yang penting dalam membentuk karakter siswa dan meningkatkan persiapan mereka menghadapi dunia industri yang terus berubah. Ini memberikan landasan bagi pengembangan lebih lanjut pendidikan kejuruan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan industri. Budaya kerja industri 5R, budaya kerja industri 5R, yang mengusung prinsip-prinsip ringkas, rapih, resil, rawat, dan rajin, adalah pendekatan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lingkungan industri. Budaya kerja ini merujuk pada perilaku individu di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk beroperasi sesuai dengan norma-norma budaya yang telah terbentuk. Adopsi budaya kerja dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Implementasi konsep 5R di SMK. Bagaimana SMK dapat mengimplementasikan konsep 5R dalam pendidikan vokasi mereka? Ini melibatkan pengintegrasian prinsip-prinsip 5R dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran di SMK. Siswa perlu dibekali dengan pemahaman dan keterampilan yang tidak hanya teknis, tetapi juga mengenai prinsip-prinsip 5R serta bagaimana menerapkannya dalam dunia kerja. Manfaat adopsi budaya kerja 5R. Adopsi budaya kerja 5R tidak hanya akan membantu lulusan SMK untuk beradaptasi dengan lebih baik di dunia industri, tetapi juga akan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja di lingkungan industri tempat mereka bekerja. Hal ini juga akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau organisasi yang menerima mereka. Implementasi budaya kerja 5R di tempat kerja tidak hanya sekadar upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata, tetapi juga merupakan langkah awal dalam meningkatkan kontrol kualitas di perusahaan. Ringkas, langkah pertama dari budaya kerja 5R adalah ringkas. Ini mencakup penyingkiran barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja untuk mencegah kerumitan dan meningkatkan keamanan. 4 langkah menuju ringkas meliputi penjelasan untuk penyeragaman pengertian, kegiatan meringkas di tempat kerja, pemeriksaan berkala, dan standarisasi ringkas. Rapi. Selanjutnya adalah rapi yang mengharuskan setiap barang memiliki tempatnya sendiri agar mudah ditemukan dan tidak menyebabkan kekacauan. 5 langkah menuju rapi meliputi pengelompokan barang, persiapan tempat, penandaan batas, pembuatan laban atau indikasi, dan pembuatan peta peletakan barang. Resik mencakup kebersihan dan keindahan tempat kerja, baik secara makro maupun individual. Membersihkan segala sesuatu dan menangani penyebab kotoran secara menyeluruh merupakan bagian dari langkah ini. Rawat. Rawat mengacu pada pemeliharaan barang atau tempat kerja agar tetap dalam kondisi yang baik dan siap digunakan. Rajin. Langkah terakhir adalah rajin, yang melibatkan pengendalian visual di tempat kerja dan menghasilkan kedisiplinan individu dan kelompok. Pembentukan budaya kerja di sekolah. Konsep budaya kerja industri 5R. 1. Kepemimpinan yang kuat.
Kepala sekolah dan staf pengajar memiliki peran kunci dalam membentuk budaya kerja. Mereka menjadi contoh yang baik dalam nilai-nilai seperti kerja keras, tanggung jawab, kerjasama, dan komitmen terhadap tujuan bersama. 2. Komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang baik antara semua anggota sekolah penting dalam membangun budaya kerja positif. Semua pihak perlu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan. 3. Pembagian nilai-nilai dan ekspektasi. Sekolah menetapkan nilai-nilai inti dan ekspektasi yang diharapkan dari semua anggota, termasuk siswa dan staf. Ini termasuk integritas, disiplin, kerjasama, dan ketekunan. 4. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter terintegrasi dalam kurikulum, membantu siswa memahami pentingnya nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerja keras, empati, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pengakuan dan penghargaan. Meningkatkan budaya kerja positif dengan memberikan pengakuan dan penghargaan kepada siswa dan staf yang menonjol dalam menerapkan nilai-nilai sekolah dan mencapai prestasi. 6. Pembinaan dan pengembangan. Program pembinaan dan pengembangan membantu staf dan siswa mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan belajar dan bekerja. 7. Evaluasi dan perbaikan. Evaluasi rutin dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari semua anggota sekolah penting untuk memastikan budaya kerja yang positif terus berkembang dan diperkuat. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, sekolah dapat membentuk lingkungan belajar yang produktif dan positif, serta mempersiapkan siswa untuk sukses dalam dunia kerja. Salah satu konsep pembentukan budaya kerja di sekolah yang paling menantang adalah mengubah budaya yang sudah ada atau mengatasi jika ada perubahan dalam pelaksanaan budaya kerja industri di sekolah. Beberapa faktor yang membuat konsep ini menantang termasuk 1. Kebiasaan lama. Budaya sekolah seringkali terikat pada tradisi dan kebiasaan lama, sulit untuk diubah karena keterikatan yang kuat dengan cara kerja yang sudah ada. 2. Resistensi terhadap perubahan. Orang cenderung resisten terhadap perubahan, terutama jika mereka merasa nyaman dengan situasi yang ada. Mengubah budaya kerja yang sudah mapan bisa menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran dirinya. Ketidakpastian. Proses perubahan dalam pembentukan budaya kerja baru sering disertai dengan ketidakpastian dan keraguan. Staf dan siswa mungkin merasa ragu tentang keberhasilan perubahan tersebut atau dampaknya secara individu. 4. Keterbatasan sumber daya. Membentuk budaya kerja baru memerlukan investasi waktu, tenaga, dan sumber daya yang signifikan. Keterbatasan ini bisa menjadi hambatan utama dalam implementasi perubahan yang diperlukan. 5. Kepemimpinan dan dukungan. Tanpa dukungan penuh dari kepemimpinan sekolah dan staf pengajar, upaya untuk mengubah budaya kerja sekolah akan sulit berhasil. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak terlibat. 6. Struktur organisasi. Budaya sekolah dipengaruhi oleh struktur organisasi, kebijakan, dan dinamika hubungan antar individu. Mengubah budaya kerja bisa sulit karena kompleksitas dari struktur organisasi yang ada. Untuk mengembangkan teknik pelaksanaan pembelajaran yang dapat mempertajam integrasi budaya industri ke dalam pembelajaran teori dan praktik, Anda dapat mengikuti pendekatan berikut. 1. Kurikulum. Rancang kurikulum yang mencakup teori dan praktik yang relevan dengan kebutuhan industri. 2. Kolaborasi dengan industri. Pelatihan berbasis industri yang dilaksanakan secara bertahap dengan partisipasi industri dapat meningkatkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan budaya kerja. 3. Proyek kolaboratif. Membuat proyek kolaboratif yang mengimplementasikan kondisi sebenarnya seperti di industri. 4. Praktik lapangan atau magang. Melakukan bimbingan terhadap peserta didik untuk melakukan magang atau praktik di industri, sehingga dapat melakukan praktik secara langsung dengan keadaan sebenarnya. 5. Evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap peserta didik yang melakukan kesalahan pada pengimplementasian budaya kerja 5E
sehingga meminimalisir adanya tindakan yang melanggar konsep budaya kerja industri 5E di sekolah. Kesimpulan, dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi konsep budaya kerja industri 5E didasari oleh pemahaman konsep budaya kerja industri 5E di sekolah, pembentukan budaya kerja di sekolah, memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Beberapa aspek pemahaman konsep budaya kerja industri 5E di sekolah meliputi kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang terbuka, pembagian nilai-nilai dan ekspektasi, pendidikan karakter, pengakuan dan penghargaan, pembinaan dan pengembangan, serta evaluasi dan perbaikan secara berkala. Tantangan dalam pembentukan konsep budaya kerja industri 5E di sekolah. Tantangan dalam membentuk konsep budaya kerja industri 5E di sekolah meliputi kebiasaan lama, resistensi terhadap perubahan, ketidakpastian, keterbatasan sumber daya, dukungan kepemimpinan, dan struktur organisasi yang kompleks. Teknik pelaksanaan pembelajaran integrasi budaya industri ke dalam teori dan praktik. Teknik pelaksanaan pembelajaran yang dapat mempertajam integrasi budaya industri ke dalam pembelajaran teori dan praktik mencakup rancangan kurikulum yang berbasis industri, kolaborasi dengan industri, proyek kolaboratif, praktik lapangan, atau magang, dan evaluasi terhadap implementasi budaya kerja 5E di sekolah untuk meminimalisir pelanggaran.